Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ya materinya. Kalau kemarin sudah integral tentu, sekarang materi selanjutnya adalah aplikasinya. Aplikasi dari integral tentu, menentukan luas daerah dan volume. Untuk menentukan luas daerah, yang saya bahas sekarang hanya dibatasi oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Nanti di pertemuan selanjutnya saya tetap ke luas daerah juga, tetapi dibatasi oleh antara kurva dan garis, antara kurva dan kurva, begitu ya. Untuk saat ini, sekarang ini luas daerah dibatasi oleh garis YFX dengan X sama dengan A, garis X sama dengan B. Kalau digambarkan, berarti di sumbu X-nya. Artinya luas daerah itu berada di sumbu X kalau digambarkan. Ini berada di sumbu X, X sama dengan A, ini. Oke. Bisa min, bisa plus ya, bisa dua-duanya, X-nya positif di garisnya dan X sama dengan B. Ini. Nah, jadi luas kurvanya itu berapa kan gitu ya, yang dibatasi garis. Nah, berarti yang menjadi batas atas itu B lebih besar daripada ini B batas atas, dan A ini batas bawah, seperti integral, konsep dari integral tentu. Contohnya langsung ke sampel saja. Di sini tentukan luas daerah oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 plus 1. Ini kalau digambarkan secara gambarnya, ini misalkan di soal ini tidak ada keterangan seperti ini, tapi ada gambar, berarti yang kita pakai yang saya kasih tanda merah ini, Y sama dengan X pangkat 2 plus 1, ini kurvanya, fungsi kurvanya. Oke, X pangkat 2 dibatasi oleh X sama dengan negatif 1, ini X-nya adalah yang pertama negatif 1 dan X-nya sama dengan 2, berarti X sama dengan A dan X sama dengan B. X negatif 1 ini di gambarnya dan X sama dengan 2. Luas daerah mana yang ditanya? Luas daerah yang diarsir hitam ini ya. Luas daerah kurvanya. Oke, berada di atas sumbu X. Jika berada di atas sumbu X luas daerah ini, jika berada di atas sumbu X, saya kasih keterangan ini, nah, maka luas daerahnya itu adalah positif. Oke, menandakan kalau positif itu berada di sumbu X. Jika berada di bawah sumbu X, gambarnya, keterangannya, berarti di sini luas daerahnya adalah negatif. Oke, yang menandakan negatif itu berada di bawah sumbu X, kalau positif berada di atas sumbu X. Luas tidak boleh negatif, tetapi harus positif. Gitu kan? Ada keterangannya di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Oke, langsung kita jawab saja. Di sini saya sudah kasih jawabannya. Ini untuk luas X pangkat 2 plus 1 dengan X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Menggunakan dalil dasar dari integral tertentu. Saya perbesar sedikit. Oke, ini. Jadinya luasnya sama dengan Y-nya, di sini X-nya, maaf, X-nya ini 2, batasnya saya kasih merah, batasnya 2, berarti di atas ini 2. Oke, min 1 yang memotong di sumbu X 2 dan min 1. Min 1-nya ini di bawah. Oke, Y dx. Nah, Y-nya diubah menjadi X pangkat 2 plus 1. Ini ditaruh jadi fungsinya. Oke, saya kasih tanda panah. Nah, X pangkat 2 plus 1 dx. Jadilah ini integral tertentu. X pangkat 2 ini diintegralkan menjadi sepertiga X pangkat 3. Pangkatnya ditambah 1. Kan oke? Sepertiga X pangkat 3. Dan satu integralnya adalah X. Dengan tetap batas atasnya 2. Saya centang. Dan batas bawahnya min 1. Angka X pangkat 3 ini diganti dengan angka 2. Oke, batas atas dikurangi fungsi atas dikurangi fungsi bawah. X-nya diganti dengan angka 2. X-nya ini pakai
ini X pangkat 3 itu menjadi 2 pangkat 3. Oke. Nah, 2 pangkat 3 dikalikan dengan angka 1 ini hasilnya kan 8. Berarti 8 per 3 ditambah X-nya ini digantikan oleh angka 2. Jadinya ini 8 per 3 ditambah 2 dikurang X-nya diganti dengan angka 1. Oke, X-nya ini diganti angka 1 berarti 1 pangkat 3 tetap 1 dikali 1 hasilnya 1. Hati-hati, X pangkat 3 ini bukan 1 tetapi maaf negatif 1. Negatif 1 pangkat 3. Negatif kalau pangkatnya itu ganjil hasilnya tetap negatif. Tetapi kalau negatif pangkatnya genap hasilnya positif. Berarti ini negatif 1 pangkat 3. Negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Per 3-nya tetap dikurangi dengan ini X-nya diganti angka min 1. Jadi nanti negatif ketemu dengan negatif. Hasilnya plus 1. Oke. Saya taruh di sini. Oke, sambil saya ulang. Nah, berarti ini 1 per 3 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Saya ulang di sini. Oke, plus. Itu loh kan. Ini ditambah dengan 2. Oke. Ini tutup kurung kan ini soalnya plus. Oke. Saya tutup kurung, Dikurangi gitu. Dalam kurung juga negatif ini 1 per 3 supaya lebih jelas 1 per 3 dikalikan dengan negatif 1 pangkat 3. Oke, ditambahkan gitu dengan X-nya diganti dengan negatif 1 seperti ini. Oke, nanti jadinya seperti di sini 2 pangkat 3 itu hasilnya 8 per 3. Saya taruh di sini dalam kurung 8 per 3 ditambahkan dengan 2. Oke, tutup kurung min. Oke, betul. Negatif 1 pangkat 3, negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1 per 3. Oke, positif dikalikan negatif, ini hasilnya negatif 1. Sama seperti yang di penjelasan hasilnya. Sama dengan tinggal kita samakan, diratakan saja penyebutnya kan gitu. Berarti menjadi di sini Pak 8 per 3, ini per 3 plus sama, ini juga per 3. Dalam kurung kan gitu 8 per 3 nya tetap. Oke, tinggal 3 ini dikalikan angka 2. 3 dikali 2 itu 6, berarti menjadi 6 per 3. 6 per 3 itu 2, nggak merubah hasil. Dikurangi ini negatif 1 per 3 nya tetap. Oke, dikurangi 1 itu menjadi 3 per 3 karena 3 dibagi 3 itu tidak merubah hasil, hasilnya tetap 1. Betul. 8 ditambah 6 itu 14. Saya tulis di sini 14 per 3. Oke, 8 tambah 6 14 dikurangi kan gitu. Negatif 1 dikurangi 3, hasilnya negatif 4 per 3. Nah, ini negatif ketemulah negatif, hasilnya positif. Oke, 14 ditambah 4 hasilnya 18 per 3 atau sama dengan 6. 14 ditambah 4 menjadi 18 per 3. Oke, hasilnya sama dengan 6. Menggunakan satuan luas. Berarti di gambar ini X kuadrat plus 1 dengan batas 2 minus 1, batas atas 2, batas bawah minus 1, hasilnya adalah 6 satuan luas. Ini menggunakan satuan luas. Berarti di sini jawabannya adalah 6. Menggunakan, saya singkat saja, SAT itu satuan. Oke, luas jawabannya. Ini aplikasi untuk luas kurva yang dibatasi garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Aplikasi kedua, saya langsung ke volume benda
putar. Oke, silahkan di screenshot atau disalin terlebih dahulu. Volume benda putar. Jika luas tidak menggunakan pangkat, tetapi volume itu menggunakan pangkat 2. Kenapa? Karena diputar 360 derajat. Jadi kurvanya itu tambah gitu loh ya. Dipangkatkan 2, 360 derajat diputar mengelilingi sumbu X. Bahwa mengelilingi sumbu X ini adalah mengelilingi sumbu X ini mengelilingi sumbu X 360 derajat. Saya kasih keterangan, mengelilingi sumbu X ini adalah ini 360 derajat mengelilingi sumbu X, atau tidak pakai ini ya, pakai keterangan 360 derajat. Oke. Dari sini berarti untuk volume itu menggunakan pangkat 2 seperti yang saya kasih keterangan ini, yang saya petakin bahwa pi nanti tetap pi satuan luas, satuan volume gitu maksudnya, batas atas B, batas bawah A, Y pangkat 2 dx, dengan batasnya A sampai B. A yang di atas harus lebih besar batas daripada yang di bawah, batas atas harus lebih besar daripada batas bawah, dengan Y-nya selalu di pangkat 2. Sampelnya ini, tentukan volume benda putar ini. Dulu. Tentukan volume benda putar yang terbentuk jika daerah dibatasi oleh kurva ini. Kurvanya jelas, Y sama dengan ini kurvanya. Y sama dengan 3x min 5 dengan batas atasnya 2. Oke, ini batas atasnya 2 dan batas bawahnya X sama dengan 0, X sama dengan 0, batas bawahnya. Diputar mengelilingi sumbu X artinya 360 derajat. Volumenya tetap rumus di atas, volume pi ya, saya taruh di depan. Nanti V-nya ini saya simpan dulu ya ketika pengerjaan. Ini batas atas, batas bawah. Saya ingatkan lagi di sini rumusannya. Ini rumusannya adalah Y pangkat 2. Y pangkat 2 dx. Oke. Y-nya ini kita ambil dengan sama dengan pi-nya saya buang terlebih dahulu, berarti batas atas, batas bawah. Pi-nya saya simpan ini ya, ini saya simpan. Batas atasnya itu 2, berarti ini X sama dengan 2, saya taruh. Oke, dan X batas bawahnya X sama dengan 0. Oke. Tinggal Y 3X min 5 ini saya ambil Y pangkat 2, artinya saya taruh di sini bahwa Y-nya diganti dengan 3X min 5. 3X min 5. Jika kita menentukan luas itu tetap, tapi jika kita menentukan volume itu selalu dipangkatkan 2 dx. Oke. Ini aplikasi dari integral tentu ya, sama dengan ini dipecah dulu, tetap menggunakan integral, jangan diubah. Integral 2 sampai dengan 0, batas atas batas bawahnya. Ini jangan buru-buru diintegralkan, dipecah terlebih dahulu. Yang pertama 3x pangkat 2, 3. Yang depan itu 3, berarti 3 pangkat 2, ditaruhlah di sini 9. Selalu menggunakan x pangkat 2. Oke. Negatif, turun negatif. Kalau positif, turun positif. Nah, selanjutnya adalah dikalikan semua. Ada angka 3, ada angka 5, dan ada angka 2. 3 dikali 5, 15. 15 dikalikan 2 itu 30. 30x ini. Oke, setelah pangkat 2, x-nya pangkat 1. 30 sekali lagi dari mana? Dari 3 kali 5 kali 2. 30. 2 kali 5 boleh, 2 kali 5 10. 10 kali 3 pun 30x. Mau negatif kek, mau positif kek, di sini tetap positif karena negatif pangkat 2, negatif kali negatif positif. 5 pangkat 2, 5 kali 5 25. Saya taruh di sini 25. Tutup kurung, dx-nya ikut karena belum diintegralkan. Oke. Sampai di sini baru kita integralkan satu per satu. Ini saya turunkan ke bawah. Oke, ini saya turunkan ke bawah, diintegralkan.
Saya turunkan ke bawah diintegralkan, ini saya turunkan, saya kasih tanda panah bahwa ini diintegralkan. 9x pangkat 2 berarti menjadi 9-nya tetap, x-nya tetap. Ingat, kalau integral saya ingatkan dipakai pangkatnya tambah 1. Di per 3 sama. Kalau atas 3, bawah 3. 2 tambah 1, 3. Min, jangan diubah tanda. 30-nya tetap, 30, x-nya tetap. Oke, pangkatnya 1 tambah 1, di sini 2. Di bawahnya juga sama. Angka berdiri sendiri, taruh huruf X atau variabel X, 25 menjadi 25X. Oke, batas atasnya adalah 2, batas bawahnya adalah 0. Saya kasih pagar. Yang bisa dibagi kita bagi, 9 per 3 kan 3 di sini. Berarti menjadi 3X pangkat 3 min 30 bagi 2. Oh, bisa dibagi juga 15. Ini X pangkat 2 plus 25X. Jangan dibuang X-nya. Oke. Saya taruh di sini, Pak. Taruh di depan aja. Di sini batas atas boleh, batas atas 2, batas bawah 0. Oke, batas bawahnya 0. Next, selanjutnya adalah tinggal diganti dengan angka. Berarti menjadi 0 ya. Tinggal diganti dengan angka. Berarti X-nya diganti dengan angka 2. Oke. Dan X-nya diganti dengan angka 0. Ini 0. Oke. Tinggal kita ganti angka 3X. Saya tulis angka 3. Oke. X-nya saya ganti dengan angka 2. Berarti menjadi 2 pangkat 3. Atas dulu ya. Dikurangi. 15-nya turun. Oke. X pangkat 2. X-nya diganti dengan angka 2. Berarti menjadi dikali 2 pangkat 2. Plus 25. X itu menjadi 25 dikalikan dengan 2. Semua X diganti angka 2 dikurangi dan semua X diganti dengan angka 0. Oke, kalau angka 1 ya diganti 1, angka min 1 ya minus 1. Di sini saya ganti angka 0 terlebih dahulu. 3 kali 0 pangkat 3 min 15-nya tetap dikali 0 pangkat 2. Oke, plus 25-nya tetap. X diganti dengan berarti 25 dikalikan dengan 0. Oke. 2 pangkat 3, saya pelan-pelan lagi. 3-nya tetap 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 3 kali, jangan 2 pangkat 3 itu 6, jangan 2 kali 3 6, tapi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Min 15-nya saya turunkan. Pangkatkan dulu, 2 pangkat 2 itu 4. Oke, plus ini saya langsung 25 kali 2 itu sama dengan 50. Oke, min 3 kali 0, 0. Min 15 kali 0, 0. Semuanya pasti hasilnya di sini 0. Oke, kecuali ini min 1 atau 1. Berarti angka juga ya. Tinggal kita kali 24 min 60. Oke. 15 kali 4 ditambah dengan 50 dikurangi 0 saya buang sama dengan, oke, ini 24-nya gampangannya begini, 24-nya turun. Oke, min 60 tambah 50 hasilnya adalah negatif 10. Berarti sama dengan 24 dikurangi 10, 14. Baru pi-nya kita taruh. Pi 16 pi satuan. Ini kalau volume satuan volume atau satuan volume. Kalau luas satuan luas, kalau volume satuan volume. Oke, saya ambil satuan volume gitu aja. Berarti hasilnya adalah 14 pi satuan volume. Oke, demikianlah dari saya. Ini singkat. Aplikasi dari integral tertentu menentukan luas dan menentukan volume.
Terima kasih, salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas tetap di Google Classroom ya, ada 3 soal sama mengenai aplikasi integral. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.